Santapan Harian Sabtu 3 Februari 2024. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Markus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-30 hingga ayatnya yang ke-44. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kemurahan hati-Mu ya Bapa, membawa kami dalam hidup bersama-Mu. Dan kemurahan hati-Mu ya Bapa, membawa kami dalam kebenaran sabda-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami mohon, berkata-katalah bagi kami saat ini. Amin. Markus 6 ayat 30-44. Rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahatlah sejenak, sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Lalu berangkatlah mereka dengan perahu menyendiri ke tempat yang terpencil. Pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mengenali mereka. Dengan mengambil jalan darat, bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika mendarat, Yesus melihat orang banyak berkerumun, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah mereka pergi ke kampung-kampung dan desa-desa sekitar sini, supaya mereka dapat membeli makanan bagi diri mereka." Namun jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Haruskah kami pergi membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah mengetahuinya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh mereka mengatur semua orang duduk berkelompok di atas rumput hijau. Mereka pun duduk berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap syukur. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya menyajikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga ia membagikan kedua ikan itu kepada mereka semua. Lalu mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti sebanyak 12 bakul penuh dan sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Sahabat Santapan Harian, hemat pangkal kaya. Demikianlah semboyan untuk gaya hidup yang sangat baik. Akan tetapi, tak jarang karena terlalu berhemat, orang tidak mau berbagi dengan sesama. Yesus menjadi semakin terkenal sehingga semakin banyak orang yang mengikutinya. Padahal setelah para murid kembali dari pelayanan mereka masing-masing, Yesus mengajak mereka ke tempat yang sunyi dan sepi supaya mereka bisa beristirahat. Dalam keadaan lelah dan lapar, Yesus dan para muridnya justru disambut orang banyak yang mencari dan menunggunya. Akhirnya, karena belas kasihnya yang besar, ia memutuskan untuk mengajar mereka dengan banyak hal. Persoalan muncul ketika hari mulai malam.
Para murid meminta Yesus untuk menyuruh orang banyak itu pergi dan mencari makan di kampung dan desa sekitar. Namun, Yesus justru meminta mereka untuk memberi orang banyak itu makan, tetapi mereka berat melakukannya. Keberatan para murid itu sebenarnya masuk akal sebab, pertama, mereka butuh biaya besar untuk menyiapkan makanan bagi orang sebanyak itu, yaitu sekitar 200 dinar. Itu setara dengan upah kerja selama 200 hari. Kedua, mereka sendiri pun lapar, lelah, dan butuh istirahat. Sekalipun demikian, para murid akhirnya tetap mengikuti perintah Yesus. Ajaibnya, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan ada lebih dari 5.000 orang yang dikenyangkan. Bahkan masih tersisa 12 bakul makanan. Mukjizat terjadi. Terkadang dalam situasi sulit, kita cenderung menolak untuk memberi bantuan. Mungkin itu karena kita merasa tidak mampu menolong dan berpikir bahwa diri kita juga sedang menghadapi kesulitan atau tidak mau direpotkan saja. Hari ini kita diajak untuk bergerak menolong dan memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Selama kita mampu dan ada yang baik pada kita, jangan kita takut kekurangan karena memberi. Bersama Tuhan, niscaya kita akan dimampukan untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Dan niscaya mukjizat Tuhan dapat terjadi melalui pemberian kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih atas sukacita yang dirasakan ketika kami memberi. Berilah kami hati yang sukarela untuk memberi. Dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.